Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan. Kemudian jaga kebersihan supaya pandemi ini cepat selesai ya, cepat hilang. Nah, perkenalkan nama saya Pak Agus. Sehari-hari di SMA 2 KS mengajar mata pelajaran geografi. Namun pada kali ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan program Adiwiyata, di mana mengenalkan program Adiwiyata ini kepada para peserta didik baru yang sudah mulai memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, seperti halnya di sekolah-sekolah lain juga, mungkin banyak diantaranya di SMP yang pernah kalian tempuh pendidikannya, itu juga melaksanakan program Adiwiyata. Karena program Adiwiyata ini sudah sangat dikenal luas dan sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh sekolah di Indonesia ini, yaitu secara nasional gitu ya. Nah, pada kali ini Bapak hanya menyampaikan ataupun mengingatkan kembali bahwa program ini terus berkelanjutan begitu ya, dari tingkat SD, SMP, nah sekarang SMA juga. Bukan berarti selesai, karena program lingkungan hidup itu salah satunya prinsipnya itu harus berkelanjutan gitu ya, supaya nanti kalian bisa mengimplementasikannya di masyarakat ataupun ketika nanti kalian sudah masuk ke jenjang kehidupan yang nyata ya, di pekerjaan ataupun di pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya program Adiwiyata ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran, serta penyadaran segenap warga sekolah, diantaranya murid, guru, orang tua, warga sekolah yang lainnya, dari mulai ya pedagang kantin, semua warga yang sehari-hari beraktivitas di sekolah gitu. Jadi itu harus mempunyai kesadaran tentang pelestarian lingkungan hidup gitu ya. Nah, adapun tujuan dari sekolah Adiwiyata secara umum adalah menerangkan dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Nah, untuk contoh realnya yang sering kalian lakukan di sekolah-sekolah sebelumnya ya, atau di tingkat SMP atau MTS, itu sebetulnya tinggal dilaksanakan, diteruskan gitu ya di tingkat SMA ini. Seperti yang standar misalnya ya harus membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Itu mungkin sudah kalian alami dari tingkat SD, SMP, sekarang dilanjutkan di tingkat SLTA begitu ya. Kemudian manfaat-manfaat yang lainnya dalam pelaksanaan program Adiwiyata yang harus kalian ikuti atau jalankan di SMA 2 KS ini, diantaranya adalah mengubah perilaku warga sekolah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan. Nah, jadi yang tadinya perilakunya tidak ramah lingkungan ya, seperti melakukan pemborosan air, listrik, kemudian membuang sampah
sembarangan ya, memakai membeli jajanan-jajanan yang tidak sehat dan menimbulkan sampah ya, terutama sampah plastik ya. Itu dirubah perilakunya gitu. Kemudian meningkatkan penghematan sumber dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Nah, sumber daya energi dan sumber daya energi yang paling banyak dikonsumsi oleh warga sekolah, yaitu listrik dan air. Nah, untuk penghematan listrik dan air sebetulnya kita bisa melakukannya bersama-sama dengan kesadaran ya. Yang poin pertama itu adalah mengubah perilaku. Itu tidak perlu disuruh-suruh ataupun tidak perlu diingatkan ya. Ketika kalian ke toilet ya, setelah selesai memakai toilet jangan lupa kerannya ditutup. Itu salah satu upaya untuk menghemat air. Ataupun tidak membuka air terlalu besar ya, dipakai secukupnya saja. Kemudian listrik juga demikian. Di kelas itu yang paling banyak mengkonsumsi listrik yaitu kipas ya. Ini yang sering dilupakan ya ketika pulang sekolah. Nah, nanti ketika sekolah sudah berjalan seperti biasa, normal ya, ketika pandemi ini sudah selesai, akan masuk sekolah seperti biasa. Nah, setelah pulang sekolah jangan lupa dimatikan ya listriknya, listrik, lampu, terutama kipas juga ya. Itu sering terjadi, kipas itu nyala dari pulang sekolah sampai besok paginya lagi masih nyala, sering seperti itu. Karena kurangnya kesadaran warga ataupun warga kelas itu ya untuk mematikan listrik gitu ya. Kan percuma ya, terbuang energi percuma, tidak dimanfaatkan berapa jam dari pulang sekolah sampai ke esokan harinya listrik nyala tapi tidak dimanfaatkan. Itu kan sebuah pemborosan gitu ya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah dapat menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Nah, wilayah SMA 2 KS ini adalah sekolah yang termasuknya ya tinggal di tengah-tengah industri. Nah, di mana dampak lingkungan ini sangat besar sekali gitu ya. Kita lihat di sekitar sekolah ini banyak pertambangan ataupun ya pembongkaran lereng bukit ya, yang mana baru-baru ini menyebabkan bencana banjir gitu ya. Kemudian selain itu SMA 2 KS juga dekat dengan industri berat ya, kawasan industri Krakatau Steel, di mana polusi udara yang dihasilkan cukup berbahaya. Nah, untuk menghindari resiko-resiko itu, sekolah kita tentunya mempertahankan yang pertama adalah pepohonan yang bisa mengurangi polusi udara ya. Seperti kalian lihat sendiri, pepohonan di SMA 2 ini masih banyak dan lumayan rindang lah. Kita pertahankan pepohonan ini untuk menyaring polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik gitu ya. Nah, kemudian selain itu, untuk mengurangi
bencana banjir, lahan atau wilayah di SMA 2 ini sebagian besar menggunakan paving block, ya, di mana air hujan itu dapat dengan mudah meresap ke dalam tanah. Jadi kalau kalian lihat, hanya lapangan basket saja yang dibeton, di sekelilingnya jalan-jalan akses itu menggunakan paving block. Lapangan upacara yang baru kita juga menggunakan paving block, ya, yang ada di sebelah sana. Nah, di sana itu menggunakan paving block. Itu adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana banjir. Sehingga ketika hujan turun, hujan lebat, resapan airnya cukup baik gitu ya. Kemudian manfaat yang lainnya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Nah, seperti halnya tadi ya, listrik, air, kemudian ATK, spidol ya, itu pakai isi ulang supaya tintanya pakai isi ulang supaya lebih hemat lah, efisiensi ya, kemudian mengurangi sampah juga. Kemudian selain itu manfaat yang lainnya menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Nah, di SMA 2 KS ya, biasanya setiap beberapa minggu atau sebulan sekali misalnya itu melakukan kerja bakti ya, di mana semua warga sekolah bersama-sama membersihkan lingkungan. Mungkin nanti ketika awal tahun ajaran baru biasanya kita akan diawali dengan bersih-bersih dulu ya, selain bersih-bersih kelas masing-masing juga lingkungan sekitar ya, penataan taman, kebersihan masjid, lapangan ya, sekitar di luar sekolah. Nah, sehingga memasuki masa kegiatan belajar mengajar itu akan lebih nyaman nantinya. Nah, ini menciptakan kebersamaan di mana akan menimbulkan rasa memiliki yang cukup tinggi ya untuk semua warga sekolah terhadap SMA 2. Kemudian memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar ya. Itu tadi sudah juga saya bahas ya. Kemudian meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Kalau misalnya sekolahnya aman, nyaman, bersih, tentunya belajarnya juga enak gitu ya. Belajarnya juga enak. Kalian bisa mencerna semua pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik gitu ya. Kemudian, itu diantaranya manfaat-manfaat program Adiwiyata yang nanti kalian akan alami ya di sekolah kita ini. Kemudian selanjutnya program Adiwiyata ini dilaksanakan dengan 3 prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, prinsip edukatif ya tentu saja terjadi karena program ini memberikan informasi kepada seluruh warga sekolah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik itu keselamatan lingkungan maupun mengetahui hal-hal yang berbahaya ya bagi diri sendiri ataupun lingkungan hidup gitu ya. Kemudian prinsip partisipatif ini karena dilakukan oleh seluruh warga sekolah ya, tidak terkecuali ya. Nah, itu wajib hukumnya program sekolah ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Satu saja tidak mengikuti atau tidak mendukung program Adiwiyata ini ya akan tidak
sampai tujuannya gitu ya. Tidak sampai. Artinya harus berpartisipatif semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini adalah ditujukan dengan kegiatan-kegiatan dalam program yang harus dilakukan dengan perencanaan yang baik sehingga dapat dilakukan terus-menerus gitu ya. Tidak hanya SMA 2 ini Sekolah Adiwiyata itu mulai mengikutinya dari tahun 2007 ya. 2007 sudah sangat lama sekali dan kita lalui dari tingkat kota, tingkat provinsi ya, sampai tingkat nasional dan sampai mandiri kita sudah lalui itu semua. Nah, setelah mandiri itu sebetulnya tidak ada penghargaan lagi gitu ya. Tapi sudah dianggap mandiri, artinya SMA 2 KS ini sudah bisa melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri gitu. Sudah mandiri. Artinya kalau manusia itu sudah dewasa, sudah bisa mengurus diri sendiri. Mengurus apa? Mengurus lingkungannya gitu ya. Mengurus lingkungannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana sarana prasarananya, kemudian bagaimana kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh warga sekolah. Itu semua sudah kita laksanakan gitu ya. Nah, pada akhirnya program Adiwiyata ini adalah berguna ya bila diterapkan warga sekolah saat mereka tidak ada di lingkungan sekolah saja gitu ya. Artinya sifat ataupun perilaku ramah lingkungan ini tidak hanya dilakukan di sekolah pada akhirnya, tapi juga kalian harus melakukannya di rumah, di masyarakat, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, yang asri ya, yang nyaman. Itu tidak hanya di sekolah, tapi nantinya akan di mana-mana kalian temukan lingkungan itu akan bersih sampai kalian terbawa nanti di tingkat kuliah ataupun nanti setelah kalian bekerja begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya dan dilaksanakan tentunya. Yang penting ketika nanti kalian sudah efektif belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sekali lagi buat para peserta didik baru. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.